Contoh, kami memberikan apresiasi anak yang hafalannya terbanyak. Terus ada lagi anak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ambiar, kembali lagi ya sama Teh Lisna di program Anakku Ceria. Pada kesempatan kali ini luar biasa banget karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari TK Tanfid Yarki, yaitu dengan Ibu Siti Nurhayati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Teteh. Ibu sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Biasa dipanggil Ibu Yati. Iya, Ibu Yati. Ibu Yati. Perjalanan lancar? Alhamdulillah lancar tanpa macet. Mantap. Aktivitas ya lancar juga ya Bu? Iya betul. Berarti dari TK Tanfid Yarki. Nah, kalau TK Tanfid Yarki itu sendiri sebenarnya di mana sih Bu? Kalau misalnya kita boleh tahu. Iya. TK Tanfid Yarki ini ada di Jalan Cendana Raya, Dusun Benjaran, RT 3 RW 5, Desa Sampiran, Kecamatan Talun. Oh, Desa Sampiran, Kecamatan Iya, Talun. betul. Oke. Jadi bisa nanti kita ceki-ceki atau misalnya kita lihat di mana TK-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang sekarang nih Bu, kita pengennya sih ngobrol santai aja ya Bu ya. Iya, boleh. Jadi kalau misalkan nanti ngalir ngidul boleh ya Bu ya. Boleh, yang penting jangan nyasar aja. Boleh. Kalau TK Tanfid Yarki sendiri sebenarnya mulai berdirinya sejak kapan Bu? Di Cirebon itu sendiri. TK Tanfid Yarki ini mulai berdiri yang di Cirebon itu tahun 2014. 14 Juli 2014. Oh, berarti hampir 7 tahun yang lalu ya, 6 tahun yang lalu. Iya, betul. Oke. Dan Ibu sebagai kepala sekolahnya, Alhamdulillah. gimana Bu rasanya? Berarti kepala sekolah pertama ya? Iya, karena perjalanannya luar biasa. Tanpa disengaja gitu ya. Kalau Tanfid Yarki sendiri sebenarnya bentuknya yayasan atau bagaimana? Iya. Tanfid Yarki sendiri ini adalah yang di Cirebon ini adalah cabang dari Yayasan Rumah Quran Indonesia atau Yarki yang berpusat di Bekasi. Berarti emang pusatnya di Bekasi. Iya, di bawah naungan Yayasan Yarki, yaitu Yayasan Rumah Quran Indonesia. Yang di Cirebon ini adalah cabangnya gitu, TK. Jadi berarti emang cabangnya di Cirebon dan berdiri tahun 2016 kemarin. 2014 kemarin. Oke. Nah, selain sebagai kepala sekolah nih Bu, nah Ibu misalkan berprofesi sebagai yang lain atau misalkan profesi atau aktivitas yang lain barangkali? Alhamdulillah sih selain saya jadi kepala sekolah, saya juga mengajar les gitu ya. Tapi les sekarang lagi break ya. Yang pasti bukan les nyanyi ya. Les baca calistung. Tapi lagi break sementara karena kegiatan kuliah yang lagi padat ya. Selain itu juga saya punya ruko Mbak ya, punya warung kopi. Mantap. Ya. Jadi di Cendana Raya juga boleh. Ya. Sebelah mana tuh Bu? Barangkali kita bisa mampir. Yang ada es krim wosnya. Jadi iya benar-benar. Boleh buka dari jam 7 sampai jam 3 pagi ya. Itu juga Ibu juga yang nungguinnya? Saya dan suami. Luar biasa. Ya berkolaborasi iya, lah ya Bu ya. Sekali. Jadi kepala sekolah iya, les iya, terus buka warung juga iya, luar biasa. Allah. Nah, kalau semisalkan melihat dari sekolah ya Bu ya, kadang kan memang kita juga sering melihat RA atau yang lain, TK yang lain dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang emang menjadi ikonik atau khas dari Tanfid Yarki sendiri gitu? Iya. TK Tanfid Yarki ini kami punya program khusus yaitu One Day One Ayat. One Day One Ayat. Iya, jadi kita mengenalkan kepada putra-putri ya, anak usia dini untuk mengenal dan menghafal Al-Qur'an terutama juz 30. One Day One Ayat berarti kita akan murojaah satu hari satu ayat. Itu program unggulan kami. Selain juga kita akan membentuk karakter. Karena setiap anak itu unik dan memiliki karakter yang berbeda. Iya, betul sekali. Jadi memang ada seasonnya si siswa atau anak ini emang menghafal setiap harinya. Iya, gitu ya. everyday. Iya. Berarti fokus dari TK
Tanfid Yarki ini berarti emang kehafalan Bu? Apa bagaimana? Iya, fokusnya ke hafalan tapi tetap kita menggunakan kurikulum nasional, yaitu mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Oke, seperti luar itu. biasa. Berbicara tentang perkembangan anak ya Bu ya. Iya, Kadang boleh. memang tidak hanya sebatas dipahami oleh guru, Iya. tapi emang ini perlu dipahami oleh yang lain juga, terutama untuk orang tua, terus orang kita juga yang emang mau jadi orang tua Iya, misalkan. betul. Nah, sebenarnya strategi pembelajaran gimana sih gitu ya dari Ibu sendiri sebagai kepala sekolah terkait anak-anak yang emang baru mengenal dunia luar. Nah, seperti apa kira-kira yang sekiranya itu bisa diterima tapi tidak membebani anak misalkan? Oke. Kami di TK Tanfid Yarki memiliki 5 dewan guru ya, 5 pendidik ya, bersama saya jadi 6 ya. Kami mengutamakan untuk pendidikan anak itu berkembang sesuai dengan bakat dan minat anak. Oke. Nah, terutama yang kami tekankan di TK Tanfid Yarki ini adalah kemandirian. Selain akhlak yang mulia ya, adab. Karena betul. sekarang Mbak tahu Luar sendiri biasa. ya, adab ini ya Mbak ya. Harus nomor Iya, satu karena itu sih, Bu. banyak orang yang berilmu tapi adabnya kurang. Maaf ini ya. Iya, jadi yang kita utamakan adalah sopan santun si anak, akhlak anak, karakter anak dan kemandirian anak. Oke. Kenapa di TK Tanfid Yarki sendiri hanya orang tua hanya mengantar dan menjemput tanpa Jadi nggak menunggu. usah nungguin gitu ya? Iya, Oh, mamanya masak aja di rumah, beres-beres ya. Jadi itu nilai kemandirian. Jadi dari guru pun bersikap sopan, ramah terhadap anak supaya anak betah di sekolah, dalam arti menyenangi lingkungan sekolah dengan karena bu gurunya baik hati, bu gurunya murah senyum, jadi anak-anak betah tanpa ada mamahnya dan bisa sosialisasi dengan temannya, dengan lingkungan sekolahnya, dengan bu gurunya juga. sangat ya membangun kekeluargaan di sekolah Iya, lah seperti betul. itu ya Bu ya. Berarti si anak itu ditinggal atau misalkan nggak ditungguin orang tuanya itu semenjak emang masuk ke sekolah 2 minggu pertama. 2 minggu pertama. 2 minggu pertama masih ditungguin. Masih ditungguin, Ada boleh lah. beberapa anak yang memang belum untuk sosialisasinya masih kurang, kita bertahap prosesnya. Setelah 2 minggu kemudian barulah orang tua bisa melepas anaknya dan memberikan kepercayaan kepada guru untuk membimbing putra-putrinya di TK kami. Jadi emang dari kecil sejak dini udah diindir ya Bu insya Allah, ya. iya, Luar biasa. amin. Berarti kalau di TK Tanfid Yarki sendiri ada berapa rombel Bu kira-kira? Ada 3 rombel. Ada 3 rombel. 3 rombel yaitu kelompok A ada 1 ya, kelompok B ada 2, ada kelompok B1 dan B2. Kita ada namanya Teh. Gimana tuh? Nih, kelompok A namanya kelompok Ali bin Abi Abi Tholib. Tholib. Kelompok B1 Utsman bin Affan dan kelompok B2 Umar bin Khattab. Oke, Nih, nama-nama khalifah nama ya. Khalifah sahabat Nabi, insyaallah Luar biasa. bisa jadi khalifah semua Luar biasa. pemimpinnya. Sebagai panutan lah Iya, intinya untuk Masya kedepannya. Nah, berbicara tentang emang pendidikan untuk anak nih ya Bu ya. Kadang kita juga bingung nih sebenarnya ini pengennya apa sih gitu ya, apalagi masih anak kecil, Iya. belum bisa mengungkapkan gitu ya. Kadang perlu spesifikasi khusus, artinya guru yang emang betul-betul memahami karakter anak. Nah, terkait Ibu sendiri sebagai kepala sekolah, apa sih karakter ataupun misalkan kriteria yang emang pendidik itu harus ada di pendidik ini supaya emang bisa mengajar anak-anak kita? Iya, betul. Selain dari akademis ya atau profesional guru, misalkan di TK kami menerima guru yang di dunia anak-anak dari PAUD ya. PG PAUD gitu ya, lulusannya dari keTK-an gitu. Tapi yang diprioritaskan utama adalah bisa mengaji. Bisa mengaji, itu Bisa nomor mengaji. satu. Karena tahfidz ya, minimal guru ini hafal juz 30. Kalaupun belum menguasai, kita ada pembinaan untuk gurunya. Oh, memang spesifikasinya ada pembinaan. Ada pembinaan itu dari yayasan. Kemudian yang kedua itu gurunya harus sabar. Karena Kadang setiap tanpa sabar. iya betul. betul. Karena ya guru TK itu kalau nggak sabar, masya Allah ya. Udah lahir batin ya, Wi. Iya benar. Jadi harus sabar, ramah, murah senyum ya. Apapun keadaannya saat itu harus tersenyum aja di depan anak-anak Luar gitu. biasa. Emang
cara mengolah emosional juga perlu gitu ya Bu ya. Betul Gitu ya. sekali. Sangat luar biasa, tapi nanti aja dilanjutnya. Oke. Karena kita akan kembali lagi untuk setelah segmen berikut ini, tetap di segmen Anakku Ceria. Oke, hai Sobat Ambiar, kembali lagi bersama Teh Lisna di program Anakku Ceria. Kalau tadi kita berbicara tentang pendidikan yang emang efektif buat anak, tentang mengenali karakter dan sebagainya. Sebenarnya emang di balik itu semua Bu, visi misi dari Tanfid Yarki sendiri, Tahfidz Yarki sebenarnya apa sih? Iya, di sini kita punya visi ya bagaimana mencerdaskan dan mencetak generasi akhlak yang mulia. Oke. Jadi emang kembali lagi ke akhlak gitu ya, kembali lagi ke akhlak, kembali lagi ke adab, luar biasa. Dan satu lagi Mbak yang paling penting adalah bagaimana mengenalkan anak usia dini mencintai Al-Qur'an. Gitu. Membumikan Al-Qur'an sejak dini. Iya, betul sekali. Oke. Nah, kalau itu visi misinya, tentu untuk mencapai itu perlu fase yang panjang, metode yang berliku, media yang luar biasa. Nah, kalau berbicara tentang pembelajaran yang ada di TK Tahfidz Yarki nih ya Bu ya, sebenarnya metode atau media apa sih yang biasa digunakan di sekolah? Iya, kami menggunakan metodenya metode berkelompok kalau pembelajarannya, ya. Karena menurut saya dari beberapa metode ini yang paling bermanfaat ya, yang paling cocok di lingkungan wilayah Sampiran ya khususnya ya. Dengan metode ini guru bisa memperagakan dan bisa membimbing anak-anak dengan lebih anak itu aktif. Jadi bukan hanya gurunya, tapi anaknya juga aktif. Jadi kita menggunakan metode berkelompok dan juga guru hanya sebagai fasilitator anak-anak yang aktif yang bekerja sama gitu jadi, ya Bu ya. Supaya anak itu mengeluarkan apa sih potensinya, bakatnya, kemampuan anak. Setiap anak itu kan berbeda dan unik. Iya. Potensinya sangat luar biasa ya Bu. Iya, luar biasa, Masya Allah. Nah, ketika misalkan dalam isinya pembelajaran itu ya berkelompok, pasti ada aja anak atau yang misalkan siswa yang emang yang nurut, ada juga yang keluar jalur kayak gitu ya. Betul. Nah, gimana sih caranya supaya emang kita bisa di sisi lain bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan, misalkan materinya, tapi kita juga bisa mengkondisikan kelas tersebut gitu. Kalau misalkan menghadapi anak-anak yang dalam tanda kutip kadang agak susah gitu ya. Oke. Di TK Tahfidz Yarki itu satu rombel 2 guru. Jadi yang satu guru itu fokus untuk pembelajaran, yang satunya itu mengatasi anak-anak yang super ya, anak luar biasa, anak-anak yang aktif, anak-anak yang mungkin dan satu lagi Mbak, ya jangan memaksakan. Jangan memaksakan kamu harus diam misalkan gitu ya. Duduk yang rapi, diam, nulis, tidak. Karena setiap anak kembali lagi berbeda. Betul. Anak yang harus ada karakter anak yang harus dia lari-lari dulu, setelah berkeringat baru dia menulis. mau mengerjakan tugasnya ya. Ada anak yang langsung nurut karena setiap anak itu berbeda. Mungkin yang tadi adalah punya karakter kinestetis ya. Dia gerak dulu, capek dulu ya, berkeringat dulu baru ya mau mengerjakan tugasnya. Jadi emang benar-benar ya tidak istilahnya menyesuaikan dengan karakter anak sendiri. Luar biasa. Berarti kalau dari jam sekolah Bu, misalkan dari jam berapa sampai jam berapa? Anak-anak hadir jam 7.30. Jam 7.30. Setengah 8 ya. Dan pulang jam 10.30. 10.30. Iya, dan kami tidak menyarankan untuk orang tua ataupun anak jajan di luar lingkungan sekolah, karena kami menyarankan setiap anak dan mengharuskan, yaitu termasuk tata tertib sekolah juga ya, tata tertib siswa itu harus membawa bekal dari rumah dan bekalnya pun yang sehat dan aman untuk anak. Karena emang anak-anak apalagi jangan pun makanan gitu, padahal ya mainannya, ya permennya gitu ya Bu ya. Jadi ya udah bawa bekal aja dari. Jadi istirahat didampingi sama gurunya ya, makan bersama itu setiap
hari bawa bekal dari rumah. Oke. Iya. Jadi satu sih diajarkan emang istilahnya pola dari segi pola makannya juga emang sudah diatur gitu ya, sudah diiniin sama Satu lagi Apa program lagi? unggulan kami selain tadi tahfidz, kami juga setiap bulan dari sekolah mendapatkan paket makan sehat. Oh gitu. Tiap MTAS itu memang program sekolah tanpa biaya dari orang tua murid. Jadi emang ada bulanan Iya. setiap sebulan sekali. Itu dari sekolah. Oh, Kalau bawa bekal kan setiap hari dari rumah. Ya, tapi kalau sebulan sekali kita punya agenda sendiri dari program sekolah untuk PMTAS, yaitu pemberian makan sehat untuk anak, ya, dan menunya guru yang menentukan, Luar yang biasa. menyiapkan. Betul. Iya. Jadi memang berarti apakah ada season emang buat makan bersama atau misalkan masing-masing, Bu? Enggak, makan bersama. Makan bersama. Makan bersama. Istirahat berapa kali, Bu, berarti? Satu kali 30 menit. Oke. Uh-uh. Luar biasa. Nah, berbicara tentang 1 jam lebih dekat dengan ibu deh misalkan Iya. gitu ya. Kadang kalau ngobrol kadang gak ngalir ngidul nih Iya. misalnya kayak gitunya. Berarti ibu itu selain istilahnya memang berarti domisili sini ya, Bu ya? Domisili sekarang saya di Kecomberan. Di Kecomberan. Tapi aslinya warga Sampiran, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. 2 bulan di Kecomberan. Alhamdulillah punya hunian di sini, insya Allah. Kalau berbicara tentang suka duka ibu deh dalam istilahnya kan ibu yang mendirikan, betul? Iya betul. Yang mendirikan menjadi kepala sekolah pula, terus istilahnya manajemen pula. Iya betul. Itu hal yang emang paling ibu pegang itu sebenarnya apa, Bu? Iya. Jadi yang paling utama dalam jiwa seorang pemimpin terutama yaitu tanggung jawab, dan kejujuran. Iya, karena saya pertama kali bercerita nih ya. Boleh. Awal kali mendirikan TK Taufiq Jarki ini atas dasar ketidaksengajaan. Jadi waktu itu saya pindah ke Cirebon 2012. 2012 sampai 2014 itu saya ngajar les baca di rumah gitu, di Sampiran, di Benjaran. Nah, saya ngajar ngaji juga. Dari wali murid ngaji lah terbentuk, Bu, ayo bikin TK, ayo bikin pendidikan usia dini. Dan dari situ saya hubungi om saya yang kebetulan pembina Yayasan Yarki Bekasi. Jadi diberikan naungan oleh yayasan, mangga silakan gedung yang ada digunakan untuk pendidikan anak usia dini yang waktu itu biayanya sangat terjangkau sekali gitu. Boleh. Untuk orang tua murid. Jadi barakallah ya, muridnya stabil sampai sekarang. Jadi alhamdulillah tidak istilahnya kekurangan atau gimana. Insyaallah, ya, alhamdulillah. Jadi emang berawal dari ya ngajar les itu, ngajar di sekolah, ya. Di rumah. Iya. Terus ada yang inisiatif, Bu, gimana? Jadi terbentuklah. Iya, gitu. Seperti itu. Berarti kalau misalkan berbicara awal berdiri, Ibu dengan Bapak atau bagaimana? Oh iya, saya sendiri awalnya ada orang tua murid yang memang pendidikannya sarjana, tetangga gitu ya, tapi bukan dari ketekaan, tapi bersedia membantu. Iya, jadi saya ada support dari teman dan rekan saya gitu, dan sahabat saya. Hayu kita bareng-bareng gitu ya, untuk mensejarahkan, mencerdaskan anak bangsa gitu ya, anak desa Sampiran terutama ya khususnya. Tapi alhamdulillah sekarang muridnya bukan hanya di desa Sampiran, dari tapi Talun dan sekitarnya. Biasa. Iya. Nah, berbicara tentang tadi balik lagi ke pembelajaran anak nih ya, Bu ya. Kadang memang ada juga yang bilang masa-masa TK atau RA itu tidak emang berfokus ke pendidikan tapi lebih kepada sosialisasi. Nah, menurut Ibu sendiri ketika misalkan kita melihat dunia anak, berapa persen sih Bu misalkan kalau kita bisa mempresentasikan antara si anak itu bisa mengenal dunianya dengan pelajaran yang emang harus dapat gitu. Misalkan. Iya. Jadi di pendidikan usia dini mungkin kalau kita punya pengalaman dan ilmu dan pernah mengenyam di pendidikan anak usia dini, itu ada 6 aspek yang harus dikembangkan. 6 aspek yaitu yang pertama nilai agama dan moral. Nah, ini penting sekali. Itu karena pondasi ya. Betul. Kemudian ada sosial dan emosional. Nah, itu dan kemandirian. Kemudian ada kognitif seperti yang pengetahuan. Kemudian ada lagi bahasa. Seni ya. Itu juga harus ada pada diri
si anak. Jadi ada 6 aspek. Jadi bukan hanya anak orang tua ya, mamah dan papah ya, ayah bunda harus bisa baca, harus bisa nulis, tapi tidak, bertahap gitu bertahap, iya, karena menurut saya pribadi pendidikan karakter itu lebih penting, di usia dini itu kan golden age ya. Betul, emang itu masa-masanya golden age, kita mau mencetak anak itu mau jadi apa ya, kertas putih mau dicoret tinta merah, tinta hitam, tergantung kita. Tergantung kitanya, betul. Iya. Kadang kalau misalkan anak usia RA atau TK juga, apa yang ia dengar, apa yang ia lihat itu kadang emang menjadi apa yang dia lakukan iya, gitu betul ya. Gitu sekali. Ya. Gitu. Jadi contoh ya, teladan itu benar-benar support dari gurunya, dari orang tuanya, insya Allah anak itu menjadi karakter yang baik. Betul. Oke, jadi mungkin itu dulu, nanti kita sambung lagi. Pokoknya tetap di program Anakku Ceria, jangan kemana-mana. Oke Sobat Ambiar, tadi kita udah ngobrol sedikit lebih dekat karena belum dekat banget nih. Kita perlu banyak pembahasan lagi nih, makin seru nih Ibu ya. Jadi nanti TK Tanfid Yarki ini selain emang ke karakternya, ke tahfidnya gitu ya, tapi kita belum tahu nih sebenarnya program apa aja sih Bu gitu yang ada di TK Tahfid Yarki sendiri. Iya, yang tadi selain program kami One Day One Ayat, juga ada sholat duha everyday. Sholat duha everyday. Berarti setiap jam berapa tuh? Itu setelah kita berbaris di depan, pembukaan, murojaah, baru kita masuk ke ruangan. Nah, anak-anak wudu dan langsung praktek sholat. Jadi sholat duha itu setiap hari dan bacaan sholatnya dilafalkan. Anak bisa merekam, mendengar, dan insya Allah nanti bisa melafalkan. Betul, gitu. menghafal juga. Kadang kalau ingatan juga dari suara sih ya Bu. Iya, ya, betul sekali. Berarti dari Senin sampai Sabtu atau ya. Senin? Senin sampai Sabtu dari jam 7.30 sampai 10.30. Kalau hari Jumat kita sampai jam 10, Jumat dan Sabtu. Kecuali Jumat dan Sabtu. Nah, berbicara tentang ibu sebagai kepala sekolah, kadang kan emang tantangannya banyak, tidak hanya dengan guru, dengan peserta didik, dengan manajemen dan sebagainya. Nah, bagaimana sih ibu memanajemen atau misalnya mengevaluasi, apakah ada evaluasi bulanan atau misalkan seperti apa Bu bentuknya kalau di Tahfidz Yarki? Iya, kami ada per semester ya. Per semester. Evaluasinya, jadi evaluasi dari pendidikan anak dulu ya, kemudian ada namanya evaluasi guru. Evaluasi guru. Untuk gurunya juga, dan nanti saya pribadi pun dievaluasi sama pihak yayasan. Jadi untuk evaluasi kita per semester. Jadi per 6 bulan sekali ya Bu ya. Oke. Nah, terkait di bentuk apresiasi ataupun istilahnya penghargaan untuk anak-anak yang emang ini cepet nih tanggapnya atau sebagainya. Nah, itu tuh apakah per semester itu ada semisal kayak juaranya kayak gitu, atau semisalkan bentuknya seperti apa Bu untuk apresiasi? Iya. Untuk apresiasi, karena setiap anak itu unik dan berbeda. Kembali lagi, kami membentuk mengelompokkan anak-anak ya sesuai dengan tadi bakatnya. Contoh, kami memberikan apresiasi anak yang hafalannya terbanyak. Terus ada lagi anak yang disiplin karena datangnya paling awal dan tiap hari masuk ke sekolah. Rajin ya, itu anak terdisiplin. Ada lagi anak yang kreatif ya, mungkin dia punya keahlian, suka mewarnai, suka membuat kreasi gitu ya. Jadi kita kelompok-kelompokkan per kategori gitu. Luar biasa. Jadi emang tidak disatukan gitu ya, tapi menyesuaikan terhadap potensi dari masing-masing anak itu sendiri. Betul. Nah, di Tahfidz Yarki sendiri berarti kan sama ya guru juga Senin sampai Sabtu sampai jam 10.30. Betul. Dan berarti itu sistemnya nunggu jemputan dulu atau gimana Bu? Misalkan nunggu jemput. Jadi orang tua sudah tahu ya jam pulang anak. Jadi 5 atau 10 menit sebelum jam keluar anak, orang tua sudah menjemput. Luar gitu. biasa. Jadi kalaupun nanti ya putra-putrinya belum dijemput, mungkin orang tuanya masih di jalan atau berhalangan, biasanya menghubungi pihak guru dulu. Dan nanti pihak gurunya yang nungguin, jadi aman ya. Tenang ya. Jadi aman. emang orang tua juga nggak ini ya Bu, nggak was-was ya. Gitu, luar biasa.
Nah, kalau misalkan berbicara tentang pembelajaran di tahfidz Yarki, kadang kan kita juga nggak belajar nggak melulu di kelas, dan nggak selalu di luar kelas. Nah, ada nggak istilahnya pembelajaran yang emang ini nggak harus di kelas nih, misalkan di luar kita main kemana misalkan? Seperti itu. Memang ada sesuai dengan kurikulum dan juga sesuai dengan RPPH ya Mbak ya, rencana pembelajaran harian. Oke, kita sesuaikan dengan hari ini kita apa ya kegiatannya. Nah, kita pun ada kegiatan ke lapangan, ada kegiatan ke sawah, mengenal sawah gitu ya. Alam lingkungan kita ke melihat ternak gitu ya. Dan satu lagi, kalau kita kan ada tema sesuai tema ya kita ya setiap bulannya ya. Misalkan tema tanaman, kita bagaimana bercocok tanam itu kan di luar otomatis ya di luar. Kalau kegiatan fisik motorik itu setiap pagi sebelum kita masuk ke kegiatan inti di kelas itu ada kegiatan seperti di luar itu. Melempar bola, ya bermain engklek seperti itu. Jadi kegiatan fisik, lebih ke fisik motor. Jadi secara psikomotor juga emang kelatih gitu ya, tidak itu hanya setiap hari. Luar biasa. Hari. Nah, berarti kan emang tidak hanya sekedar pendidikan kognitif gitu ya, psikomotor juga emang diajarkan. Terus mandiri juga, pendidikan karakter juga dan sebagainya. Berarti kan aspek-aspek itu emang udah kebangun lah istilahnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih ya Bu ya, apa sih yang emang pernah dicapai dari tahfidz Yarki sendiri, entah itu misalkan dari prestasi atau pernah ikut lomba seperti itu? Oke, alhamdulillah TK tahfidz Yarki dari awal kami berdiri, saya selalu ngikutin anak-anak dalam program ataupun kegiatan di luar. Ya, misalkan kita kerjasama dengan pihak Jogja Swalayan, dengan sekolah lain atau dengan MI, terutama MI Hidayatus Sibyan ya. Sudah berkolaborasi dan juara 1 loh ya. Wah, 2018. Kategori apa itu, Bu? Itu memasang puzzle, bermain puzzle huruf hijaiyah tercepat. Juara umum ya, juara 1 ya. Alhamdulillah, terima kasih MI Hidayatus Sibyan. Sudah kolaborasi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan juga selain itu ada lomba hafalan, terus lomba puisi, kita juga pernah mendapatkannya. Emang dari segi prestasi sudah, pembelajaran dan sebagainya juga sudah kebangun gitu ya. Jadi kalau misalkan emang sobat ambiar yang emang bisa istilahnya nih mau nyari sekolah yang TK atau apa, boleh deh ke tahfidz Yarki gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh di luar pendidikan deh gitu ya. Boleh. Pengen lebih dekat sama Ibu Yati gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Anakku Ceria. Oke, Sobat Ambiar, kembali lagi di Anakku Ceria bersama Ibu Yati selaku Kepala Sekolah TK tahfidz Yarki. Nah, kalau kita tadi udah berbicara tentang pendidikan anak, pendidikan karakter, pembelajaran di TK dan sebagainya gitu ya. Pengen dong lebih dekat dengan Ibu Yati, boleh ya Bu ya? Boleh banget. Berarti Ibu Yati ini emang basicnya di pendidikan, manajemen atau bagaimana Bu kalau bicara basic? Saya itu sebenarnya lebih seneng ke bahasa ya. Bahasa. Broadcasting. Iya, karena dulu dari MTS saya lari ke SMA 1 Sumber, kebetulan ngambil jurusan bahasa Jerman, dan saya berkecimpung di broadcastingnya ya. Di Radio Semanis ya dulu ya. Masih sekarang walau alam nih, saya nggak main-main lagi ke Sumber 1 karena keinginan sendiri, karena orang tua cuma mensupport saja. Saya kemana jurusannya tergantung dari kemauan saya. Jadi yang penting itu masih pada jalurnya ya. Jalur yang positif, baiklah. Yang positif, iya, tidak keluar dari jalur agama dan jalur norma yang lain gitu. Kenapa pilih bahasa Jerman, Bu? Karena menurut saya bahasa Jerman itu unik dan berbeda. Oh gitu. Iya. Sempat juga ya mendalami bahasa Jerman karena suka aja gitu. Boleh minta nggak Bu? Boleh minta sesuatu nggak Bu? Pakai bahasa Jerman mungkin? Liebe dich. Liebe dich apa artinya tuh? I love you. Kalau aku pun begitu, bahasa Jermannya gimana Bu?
Ihli bedih juga. Ihli bedih juga, aku pun mencintaimu. Oke. Ihli bedih buat kamu yang di sana. Ihli bedih. Tulisannya mah ICH ya. Oh, Ihli bedih. Ihli bedih. Karena bahasa Jerman ini berbeda dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Banyak huruf mati 3 di belakang. Oh gitu. Jadi ihli bedih, aku mencintaimu. Oke. Ya buat kamu yang di sana lah. Siapa tuh? Luar biasa. Berarti emang basicnya bahasa. Itulah kenapa awal pendirian dari Tahfidyarki juga emang les bahasa gitu ya, ngajar les bahasa. Enggak, saya les baca. Oh, les baca ya. Ke anak-anak karena suka aja gitu. Selain mengajar ngaji ya awalnya. Itulah kenapa juga suka broadcasting. Iya. Berarti sebelum ibu kepala sekolah, ibu berprofesi. Sempat juga, tapi sekedar ya itulah. Tapi itu kan jadi portofolio Bu, pengalaman. Iya. Habis itu kan saya karena ada sesuatu hal terbentuk biaya nggak bisa ke Jerman ya. Sampai ke Bandung tes dan kebetulan Allah tidak mengizinkan saya ke sana. Hanya saya melamar pekerjaan di marketing. Saya di marketing alhamdulillah dipercaya untuk megang perusahaan. Waktu itu saya ke lapangan cuma 1 tahun di PT Cobra Internasional. Saya dipercaya untuk megang kantor pertama di Purwokerto. Wah, luar biasa. Langsung merantau 2005. Berarti ibu ya. asli mana, Bu? Cirebon. Asli Cirebon. Cuman merantau ke Jawa hampir 5 tahun ya. Itu sebelum kenal sama Bapak ya? Belum. Oh, belum. Kan saya buka kantor cabang di Sukabumi tahun 2017, 2007, 2009 saya baru kenal bapaknya di kantor Sukabumi. Wah, jadi bertemu di tempat kerja. Jadi emang sempat di marketing, sempat di broadcasting juga. Terus sekarang diamanasin kepala sekolah. Iya, tuh larinya ke pendidikan ya, Masya Allah. Gimana Bu melewati bahasanya ya? Fase ya berbeda profesi, beda lingkungan itu gimana? Ya menurut saya itu petualangan ya. Karena selagi kita masih muda gitu ya, kita harus punya pengalaman. Iya, mumpung masih muda, kadang masih ada muda gitu ya. Jadi ketika di dunia marketing pun saya dipercaya jadi ownernya ya, dan keliling Indonesia ya. Wah, luar biasa. Ke Bali, kemana ya, ke Jakarta, ke Bogor, ke Bandung, ke semuanya insya Allah sudah ya. Belum ke luar negeri aja. belum nanti. Ya insya Allah. Dan alhamdulillah tahun 2012 saya pindah ke Cirebon dan berkecimpung di TK sampai sekarang di pendidikan. Nih, insya Allah. Luar biasa. Selain emang istilahnya di broadcasting terhadap beberapa pengalaman yang udah juga terus sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu apa sih Bu yang paling sampai sekarang? Aduh, pengen banget saya melakukan itu tapi belum kesampaian. Ada nggak Bu? Kira-kira? Iya. Jadi saya tuh pengen punya usaha sendiri punya usaha sendiri. Pengen bisnis sendiri. Karena udah Ibu udah punya. Iya, maksudnya pengen punya bisnis berjalan. Contohnya apa nih Hmm. Mbak? Saya pengen punya aset diam tapi bergerak ya. Tanpa kita ini tapi ada yang menjalankan. Biarlah uang yang bekerja ya gitu. betul. Ya saya pengen punya beberapa kontrakan gitu, beberapa pintu ya gitu. Jadi kita tetap di dunia pendidikan, kita tetap mencintai anak, kita tetap menjadi seorang istri untuk suami, tapi juga kita punya aset yang berharga gitu. Amin, doain ya Mbak. Amin paling serius Bu. Ya, Masya Allah, amin, makasih. Nah, berbicara tentang berbagai karakter atau misalkan aktivitas dan pengalaman Ibu deh gitu dari awal sampai akhir terkait manajemen dan sebagainya. Gimana sih Bu caranya ngatur waktu, manajemen waktu Ibu rumah tangga, kepala sekolah, jualan masih kuliah juga. Masih kuliah S1. Insya Allah doain lanjut S2 ya. Lanjut Bu. Iya, semester 7 sekarang. Gimana caranya manajemen sedemikian banyak itu Bu? Manajemen waktu. Iya, memang setiap orang pasti kebingungan terhadap waktu. Waktu itu sama ya. Betul. Saya waktunya 1 hari 24 jam. Teteh juga 24 jam ya. Tapi bagaimana kita mengelola waktu itu, memaksimalkan waktu itu. Jadi saya bagaimana keluarga aman ya. Mengajar di TK aman ya, kuliah juga aman. Jadi yang penting kita bisa memanage ya. Jadi kita punya schedule Mbak.
Jadi kita bikin listnya dulu. list. Kita hari ini mau kemana, agendanya apa, saya punya buku agendanya. Betul. Memang karena itu ilmu dari marketing. Dulu saya di perusahaan. Jadinya bagaimana memanage waktu itu, time is money. Betul. Waktu adalah uang. Emang betul-betul nggak bisa dikembaliin kalau udah kelewat ya. Betul sekali. Biasa. Jadi bisa to do list. Jadi kita bikin listnya mau kemana besok kita buat agendanya. Iya. Nah kalau misalkan berbicara tentang jadi kemana-mana nih. Iya, nggak apa-apa. Kita buat list. Kadang dari sekian misalkan kita 10 list. Aduh banyak nih yang nggak kelaksana. Nah, Iya. apa yang ibu lakukan atau misalkan bagaimana caranya gitu? Kalau Iya. misalkan ada banyak yang Iya. nggak schedule. Iya. Ketika ada schedule atau yang sudah kita agendakan, sudah kita list, belum kita sempat itu, kita akan perbaiki ya, evaluasi ya. Oh ini tadi letaknya di mana ya? Mungkin di acara ini kita Kelamaan ya. gitu atau karena sesuatu hal mungkin maaf ya anak sakit atau dan yang lainnya gitu kan ya. Jadi kita benar-benar punya tanggung jawab dan responsibility. Betul. Iya nggak? Karena orang itu yang dipercaya itu ucapannya, tindakannya. Jadi jujurlah. Kejujuran itu yang kejujuran nomor satu dan tanggung jawab, Mbak. Luar biasa. Tanggung jawab dan lagi-lagi tanggung jawab dan kejujuran gitu ya Iya, Sobat betul. Ambiar. Dia dimanapun kamu berada, profesi apapun itu betul. dan bagaimana apapun kegiatannya, yang penting tanggung jawab sama kejujuran. Betul. Luar biasa, nggak kerasa udah lama banget. Iya. Aduh, waktunya udah mau hampir Iya. habis. Terakhir nih Ibu Yati gitu Iya. ya, sebagai kepala sekolah dan berbagai kegiatan serta tanggung jawabnya. Apa sih yang emang istilahnya dari Bu Yati yang ingin disampaikan untuk Sobat Ambiar khususnya dan untuk umumnya untuk masyarakat di Cirebon ini sendiri terkait pendidikan anak? Oke. Untuk pendidikan anak ya, tanamkanlah pada diri anak yang pertama adalah pondasi agama. Insya Allah kalau pondasi agama kita sudah baik, insya Allah nanti apapun nanti profesi anak ataupun cita-cita anak ya, sesuaikan, biarlah anak berjalan sesuai karakternya. Betul. Ya, berkembang sesuai bakatnya, jangan dipaksakan. Apalagi Bunda Yanda, masa golden age ya, masa-masa emas ini, biarlah anak mengeksplor ya apa bakatnya, minatnya. Jangan terlalu dikekang atau dipaksakan. Jadilah orang tua demokratis. Luar biasa, demokratis. Demokratis. Jadi jangan dipaksa. Oke, Ibu Yati, terima kasih banyak Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya. Sami-sami Teteh. Udah mampir di Ambiar. Amin. Semoga Ibu sehat Alhamdulillah. selalu. Amin. Kegiatannya lancar. Amin. Terus jangan kapok kalau diundang lagi ya, Bu. Oh, tentunya tidak, karena ini hobi saya. Oke. Makasih banyak Ibu. sama-sama. Sehat-sehat selalu. Oke, Sobat Ambiar, mungkin itu perbincangan kita sama Ibu Yati sebagai kepala sekolah dari TK Tahfidz Yarki. Tunggu sesi-sesi berikutnya karena nanti kedepannya bisa lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Anakku Ceria. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.